Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat, baik, dan juga ceria ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin dan kita akan masuk langsung ke case dari kota dan kabupaten teman-teman yang dipilih tempo hari. Pertama, saya ingin mereview dulu bahwa kemarin kita sudah belajar mengenai pertama yaitu vektor overlay. Ini yang paling penting sebetulnya di antara materi yang lain. Kemudian kita kemarin belajar clip, erase, identity, update. Nah, ini kita akan coba aplikasikan dalam pembahasan kita kali ini. Apa yang harus kita analisis ya dari kuis yang saya akan bahas. Ini beberapa, pertanyaan yang bisa dijawab dari analisis spasial overlay tersebut. Ini contoh-contohnya bisa dilakukan, saya yakin teman-teman sudah melakukan hal tersebut di rumah dan mencobanya, jadi tahu, atributnya, di dalam atributnya ada apa aja. Kemudian vector overlay, ini yang akan kita lakukan, intersect dan union untuk hari ini. Dari case yang saya ambil. Ini pertanyaannya, dan bisa dicoba sebetulnya, apa sih bedanya intersect dan union, ataupun spatial join, ataupun yang tadi, symmetrical difference. Memang kalau teori sebetulnya agak sedikit bingung ya, memang harus langsung dilakukan. Ini generalisasi, tapi ini akan di belakang saya bahas ya. Merupakan proses untuk mengurangi informasi dalam peta. Biasanya ini terkait dengan skalanya. Semakin skalanya kecil, itu biasanya semakin general, ya. Ada skala 1:100.000 dan skala 1:25.000. Mana yang lebih kompleks? Ya, tentu 25.000 yang lebih kompleks. Itu disebut dengan skala yang besar. Ya, sementara yang 100.000 tadi itu skala yang kecil. Ini kita akan lakukan di solve. Di solve itu apa sih? Mengkombinasikan ini ya, ini inputnya kompleks kemudian menjadi output yang lebih, general atau mengeliminasi, yang kecil-kecil tersebut kita eliminasi menjadi sama seperti lingkungan sekitarnya. Oke, ini contohnya kita akan masuk ke nah ini, materi yang, inti mohon diperhatikan ya, yaitu mengenai buffer. Jadi di dalam buffer ini ada 2, ada buffer hanya satu, kemudian multiple buffer banyak. Apa sih buffer? Jadi area yang dalam radius memiliki jarak ya dari target feature atau dari titiknya. Jadi misalnya di sini ada sungai. Sungai tersebut, mmm, jarak 2 kilo itu sangat rawan sekali terhadap banjir. Jadi kita bisa menentukan jarak 2 kilo itu baik dari kiri sungai atau kanan sungai, wilayah mana saja yang rawan terhadap banjir. Misalnya di sana ada pemukiman, kemudian ada pertokoan, kemudian ada sekolah, ada perbankan, ada macam-macam, ya. Tergantung kita, eee apa ya, objek analisisnya, gitu ya. Ini contohnya riverbank, sungai to prevent flood. Jadi misalnya kalau tadi 2 kilo rawan banget terhadap banjir, maka kita akan tahu, misalnya penduduknya dikasih sosialisasi, terkait dengan kerawanan banjir. Kemudian sungainya bisa diubah menjadi daerah, daerah yang hijau. Atau di sini contohnya area along railway.
area along railway and highway roads for safety reason. Jadi misalnya di apa ya, panjang highway itu, tol itu, ini berapa sih jaraknya yang aman? Misalnya 1 kilo dari badan tol itu harus ditanami tanaman hijau supaya aman, gitu ya. Atau wilayah coastal, pantai, atau sepanjang bangunan, ataupun yang lainnya ya. Atau yang ini, yang ultra high voltage. Ya, jadi apa tuh? SUTET ya. Nah, ini proximity atau jaraknya buffer pertama ada yang overlap, ada yang enggak. Kita akan usahakan yang enggak overlap ya, supaya hasilnya bagus ya. Jadi, ada yang point, yang line, titik, ada juga yang polygon. Kita akan melakukan yang sungai, kalau sungai berarti yang line. Kalau point itu sebetulnya bagus untuk wilayah-wilayah sekolah, market, dan lain-lain. Itu pakai titik itu bagus. Ataupun buffer from polygons, ini area ya. Misalnya lapangan terbang, berapa kilo sih yang nggak boleh dihuni oleh pemukiman gitu ya. Ini harus dikosongkan, bisa di buffer. Ini salah satu pertanyaan yang bisa diajukan dan bisa dijawab oleh buffer ini sendiri. Nah, ini multiple buffer. Kalau multiple buffer, dia akan bertingkat ya. Dan kita akan coba yang ini, ya, multiple buffer. Kalau bisa multiple buffer, yang buffernya juga bisa. Nah, kita akan mencoba membahas berapakah luas pemukiman di kotamu. Jadi kota yang teman-teman ambil atau kabupaten, kota atau kabupaten, ya, yang berpotensi terkena banjir berdasarkan jarak dari sungai. Di bawahnya itu ada klasifikasi. Nih, kalau tidak terlihat, terhalang. Ini ada klasifikasinya dari 1 sampai 5. Ya, semakin dekat dengan sungai itu sangat berbahaya. Sangat bahaya. Kemudian bahaya, sedang, rendah, dan sangat rendah. Ya. Datanya ini data interval gitu ya, karena angka nolnya terketahui yaitu sungai. Oke, kita akan mencoba hal ini. Pertama, apa yang kita akan lakukan? Tahapannya, pertama download RBI kota Anda. Ya, jadi yang sebelumnya itu RBI desa, tapi bukan yang itu ya. Jadi RBI yang sudah jadi dari Badan Informasi Geospasial. Yang kedua, kita masukkan ke mana? Ke ArcGIS. Jadi di sini kita buka lembar kerja baru di ArcGIS, ya. Kemudian kita analisis buffer dan juga overlay. Kita nanti akan coba apakah union atau satu lagi intersect yang bagus untuk melihat wilayah pemukiman, ya. Kemudian kita akan dapat hasilnya. Oke ya. Nanti teman-teman, saya sebetulnya minta hanya screenshot saja dari pekerjaan Anda. Cuman saya akan memberikan nilai yang lebih jika Anda melakukan layout. Layout terhadap peta yang Anda hasilkan. Dan itu menjadi peta Anda ya. Artinya, kalaupun mau ditulis menjadi sebuah jurnal itu sangat bisa. Oke, kita akan lanjutkan ke mendownload peta di Ina Geoportal.